Halo saudara, senang sekali saya Madarisa Smita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur di antaranya. Pekerja bangunan di Sidoarjo luka parah tersengat listrik saat memperbaiki atap rumah. Polisi tetapkan 5 tersangka penembakan tokoh masyarakat Sampang. Lezatnya menyantap kuliner ayam bakar kare pedas sembari menikmati hawa sejuk pegunungan di lereng Semeru Lumajang. Saudara, seorang pekerja bangunan tergeletak di atas rumah karena tersengat listrik. Proses evakuasi korban oleh petugas pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Sidoarjo berlangsung dramatis. Korban yang menderita luka serius di kepala harus diturunkan dengan hati-hati. Seorang pekerja bangunan tergeletak di atap rumah usai tersengat kabel listrik di kawasan Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Kamis siang. Saat itu korban tengah membentulkan atap rumah berlantai 2. Pemilik rumah kemudian melaporkan ke petugas. Evakuasi berlangsung dramatis. Tim rescue damkar Kabupaten Sidoarjo menurunkan korban dari atas atap rumah dengan perlahan dan berhati-hati. Pasalnya, korban dalam kondisi pingsan ini juga menderita luka terbuka di bagian kepala. 1 jam kemudian, tim rescue berhasil mengevakuasi korban. Tegangannya listrik terlalu tinggi. Nah, nunggu PLN sambil nunggu sini menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Ngeset alat, habis PLN datang, langsung korban ditata, ditandu, diset, sekiranya aman, langsung diturunkan. Setelah dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo. Kasus kecelakaan kerja ini masih didalami petugas. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, diduga menyeberang tanpa melihat kanan kiri, kecelakaan maut 2 sepeda motor di jalur provinsi Kabupaten Tuban tak terhindarkan. Akibat kecelakaan, 1 orang tewas dan 2 lainnya terluka parah. Kecelakaan maut terjadi di jalur Provinsi Jatirogo, Bojonegoro, Desa Selogabus, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Kecelakaan yang melibatkan 2 motor ini terekam kamera CCTV. Awalnya sepeda motor menyeberang jalan pada saat bersamaan melaju kencang motor dari arah Bojonegoro menuju Jatirogo. Karena jaraknya terlalu dekat, benturan antara keduanya tak bisa dihindari. Akibat kecelakaan 1 orang tewas, sementara 2 orang lainnya terluka parah dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Bojonegoro guna mendapat perawatan medis. Kemudian terjadi kecelakaan yang dari arah selatan ke utara, yaitu dengan kendaraan Vario yang dikemudikan oleh Pak Tamrin berpenumpang dengan Abdul Qoir. Nah, di situ titik tempurnya ada di sebelah sisi kiri dari selatan ke utara. Dalam hal kecelakaan ini sangat fatal karena benturannya sangat keras. Kemudian Pak Tamrin ini MD di TKP. Korban luka? Korban luka yaitu penumpangnya Abdul Qoir ini dengan Bu Sutini. Kecelakaan maut ini sedang dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Tuban. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, sumur bor yang baru digali di Kabupaten Pamekasan menyemburkan gas hingga menyulut api setinggi 15 meter lebih. Akibatnya pemilik sumur mengalami luka bakar pada tangan kanan dan wajah sehingga harus dirawat intensif di Rumah Sakit Larasati Pamekasan. Sumur bor yang menyemburkan gas dan menyulut api ini milik Junaidi, warga desa Kadur Barat, Kecamatan Kadur, Pamekasan. Sumur ini dibor Rabu pekan yang lalu, 27 Desember 2023. Namun ketika mencapai kedalaman 140 meter, pengeboran dihentikan karena pompa air yang dimasukkan ke dalam sumur terhempas, disertai semburan air dengan tekanan sangat kuat. Saat itu juga tercium bau gas dari dalam sumur. Dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
Akhirnya lubang sumur tersebut ditutup dengan pipa. Kemudian pada Kamis pagi 11 Januari 2024, pemilik sumur memeriksa sumurnya lantaran kembali tercium bau gas yang menyengat. Untuk memeriksa kandungan gas, Junaidi menyalakan korek api dekat lubang sumur. Spontan api tersulut gas hingga ketinggian 15 meter dan mengakibatkan Junaidi terluka di tangan dan wajah. Kita akan melaksanakan penjagaan baik dari Polsek maupun dari Koramil, nantinya kita buat sistem jaga. Yang jelas area yang ada semburan api ini akan kami lokalisir sampai dengan ada tindak lanjut dari BPBD untuk aksi berikutnya. Untuk memadamkan semburan api yang mencapai ketinggian 15 meter, petugas pemadam kebakaran menerjunkan 3 mobil PMK hingga api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Ini karena fenomena alam, bukan kebakaran, fenomena alam. Jadi ini perlu teknik khusus dari Pertamina. Kita sudah berupaya, kita mendatangkan 3 supli. Dengan teknis pertama 2 kali, 3 kali percobaan, barusan tidak sukses. Jadi kekuatan gas besar daripada tekanan air kita. Agar tidak membahayakan, petugas sementara memasang pipa setinggi 4 meter. Polisi memasang garis polisi di sekeliling sumur dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk penanganan sumburan gas dari dalam sumur. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Polisi tetapkan 5 tersangka penembakan tokoh masyarakat Sampang. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.